Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anak sekalian, para santri di Ma'had, kita kembali berjumpa. Kalau Jumat lalu kita salat, sekarang kita masuki wajib salat. Dilakukan dari gerakan salat. Apa bedanya rukun dan tidak? Kalau rukun itu tidak boleh ditinggal baik sengaja ataupun lupa dan tak bisa tergantikan oleh apa. Harus kalau tanpa tidak dilakukan tidak tak bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun kalau wajib sholat adalah disebutkan oleh para ulama amar wa tartibu sholat bitarkiyah wa yujbiruhu ala sahwi sujud sahwi. Wajib sholat adalah gerakan atau bacaan salat yang diwajibkan oleh syariat, yang bila ditinggalkan secara sengaja, salatnya batal. Tapi kalau terlewatkan lupa, diganti dengan sujud sahwi. Jadi bedanya dengan rukun, kalau wajib sholat itu kalau lupa bisa diganti. Tapi kalau rukun, walaupun lupa tidak bisa. Tapi wajib sholat itu kalau sengaja ditinggalkan, sholatnya biasa. Contoh umpamanya sholat dalam sholat yang 3 rakaat atau lebih, maghrib, isya, zuhur, asar, itu kan ada tahiyat awal. Ya boleh ditinggalkan secara sengaja. Ingat-ingat, tahiyat awal panjang, nanti aja diganti dengan sujud sahwi. Ya boleh, batal sholat. Tapi kalau lupa tidak tahiyat awal, karena benar-benar lupa, maka diganti dengan sujud sahwi, maka sholatnya sah. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara rukun dan wajib sholat. Persamaannya sama-sama wajib, harus dilakukan. Perbedaannya, kalau rukun walaupun lupa tidak boleh ditinggalkan, kalau wajib sholat kalau lupa
tak apa-apa, tapi diganti dengan apa? Sujud sahwi. Kalau rukun sholat nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Batal sholatnya, harus diulang lagi dari awal. Nah, wajib-wajib sholat ini ada 8. Pertama, semua takbir selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram, rukun nggak bisa digantikan. Makanya begitu masuk sholat langsung sedekap, tidak takbir. Atau angkat tangan langsung sedekap, tidak takbir. Itu tidak sah. Makanya hati-hati kalian kalau masbuk. Terus begitu masuk mau sholat langsung lihat imam ruku langsung ruku, tidak takbir dulu, itu tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram hukumnya rukun. Dia takbir dulu Allahu Akbar. Kalau takbiratul ihramnya rukun. Adapun takbir selanjutnya, takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir mau duduk, itu wajib, harus dilakukan. Dan harus ada ucapan lisan, jangan di hati. Apa itu? Allahu Akbar. Ya boleh. Harus dikatakan Allahu Akbar. Kedengaran tidak terdengar oleh diri sendiri. Jangan balem. Jangan mingkem. Umpamanya setelah baca surat, imam takbir ke ruku Allahu Akbar kita. Nah, boleh. Karena itu wajib sholat. Harus diucapkan. Jadi nanti ucapkan takbir. Saya sering sholat di samping kalian, sigatu takbir ya teteh. Takbir. Karena takbir adalah wajib-wajib sholat. Dan hadis tentang hal ini banyak. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah SAW, "Idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu." Kana Rasulullah SAW, "Idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku', thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjudu, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha hatta yaqdiyaha. Wa yukabbiru hina yaqumu mina masna ba'dal julus, thumma yaqulu Abu Hurairah, inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri sholat, beliau takbir ketika berdiri. Takbiratul ihram. Kemudian beliau bertakbir ketika akan ruku. Lalu beliau mengatakan Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Kemudian beliau ketika berdiri berkata Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Duduk berarti kan. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud, ini sujud yang kedua. Kemudian beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud. Kemudian beliau melakukan semua itu di setiap gerakan sholat. Kemudian beliau bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua setelah duduk. Duduk tahiyat awal. Jadi ketika dari tahiyat awal bangkit Allahu Akbar, takbir lagi. Lalu berkata Abu Hurairah,
Aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan wajibnya takbir di setiap perpindahan gerakan sholat. Nama takbirnya disebut takbir intiqal. Takbir apa namanya? Intiqal. Apa arti intiqal? Perpindahan gerakan. Kalau takbir yang pertama di awal takbir apa? Ihram, takbiratul ihram. Apa arti ihram? Mengharamkan. Kenapa takbir pertama disebut takbiratul ihram, mengharamkan? Karena takbir pertama itu mengharamkan apa yang tadinya halal. Sebelum sholat halal, paslah takbir jadi haram. Contohnya apa? Sebelum sholat haram, pas lagi sholat, sebelum sholat halal. Setelah takbiratul ihram jadi haram. Apa contohnya? Banyak, bicara, makan, jalan-jalan, tertawa gitu ya, berpaling dari kiblat. Itu tadinya sebelum sholat bebas, halal. Tapi pas takbir pertama Allahu Akbar jadi haram. Nggak boleh lagi bicara, nggak boleh makan minum, nggak boleh tertawa, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh loncat-loncat, haram. Maka disebut takbiratul ihram. Takbir-takbir yang lainnya disebut takbir apa tadi? Intiqal. Apa intiqal? Perpindahan gerakan. Inilah wajib pertama dalam sholat. Yaitu takbir-takbir selain apa? Takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram apa hukumnya? Rukun, yang lainnya wajib. Kedua, wajib yang kedua adalah tasmi' ketika bangkit dari ruku. Tasmi' itu mengatakan sami'allahu liman hamidah, itu tasmi'. Apa arti tasmi'? Apa arti sami'allahu liman hamidah? Maha mendengar Allah kepada orang-orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Itu juga wajib sholat. Bagi siapa? Sepakat semua ulama, bagi imam dan bagi munfarid. Semua ulama sepakat. Imam sami'allahu liman hamidah. Atau kita sholat sendirian pada waktu sholat sunat. Sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Itu wajib. Terus bagi makmum yang berjamaah ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan tidak harus. Ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah. Makmum ada yang menyebut apa? Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis. Idza qala al-imamu rabbana walakal hamdu idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, katakan oleh kalian rabbana walakal hamdu. Maka dari sini sebagian ulama menyatakan makmum tidak membaca rabbana walakal hamdu. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua menyatakan makmum pun harus mengatakan sami'allahu liman hamidah. Karena ini wajib sholat. Berlaku bagi imam, makmum dan munfarid. Karena itu zikir ketika bergerak dari ruku ke berdiri. Pengganti Allahu Akbar. Kalau dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk, Allahu Akbar. Nah,
bangkit dari sujud ke duduk juga Allahu Akbar. Kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Makmum pun baca. Karena apa dalilnya? Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Aku salatnya sami Allahu liman hamidah, ikuti. Jadi sebaik, dan ini pendapat yang lebih kuat. Makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu perkataan Nabi, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu. Nabi tidak menyuruh katakan juga sami Allahu liman hamidah. Tidak. Gimana bantahannya? Maka dijawab, Nabi menyuruh mengatakan sami Allahu liman hamidah karena beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah lalu berkata, salat kalian seperti aku salat. Aku mengatakan sami Allahu liman hamidah, kalian juga katakan. Nah setelah mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan Rabbana walakal hamdu. Kenapa kalau Rabbana walakal hamdunya disuruh? Karena Rabbana walakal hamdu oleh Nabi tidak dibaca keras. Dibacanya hanya terdengar oleh diri sendiri, makmum gak dengar, sehingga makmum gak tahu. Kalau gak diberitahu, maka diberitahu. Katakan Rabbana walakal hamdu. Jadi pendapat yang lebih kuat, makmum pun mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah tadi, "Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar ruku." Lalu beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku. Inilah yang kedua. Wajib yang pertama apa? Takbir. Kedua, tasmi. Tasmi kalau takbir mengatakan Allahu Akbar. Kalau tasmi, sami Allahu liman hamidah. Wajib yang ketiga adalah tahmid. Tahmid dilakukan ketika berdiri i'tidal. Setelah ruku, bergerak dari ruku menuju i'tidal tadi zikirnya tasmi' sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak zikirnya adalah tahmid dengan mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi ternyata Rabbana walakal hamdu itu zikir ketika berdiri i'tidal. Inilah yang menguatkan makmum pun tadi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Karena sami Allahu liman hamidah teh zikir ketika bergerak dari ruku menuju berdiri. Pengganti takbir di gerakan lain. Kalau gerakan lain kan takbir. Tapi dari ruku menuju berdiri itu zikirnya sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak baru berkata Rabbana walakal hamdu. Ada 4 riwayat tentang ini yang 4-4-nya soleh. Boleh Rabbana walakal hamdu pakai wa. Boleh tanpa wa. Rabbana lakal hamdu. Dua-duanya boleh. Boleh dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh juga dengan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada tambah Allahumma, ada tambah wa, ada yang tidak. 4-4-nya ada contohnya dari Nabi SAW. Dibolehkan yang mana saja. 4-4-nya ada hadisnya yang sahih tentang hal itu. Jadi ketika zikir bangkit dari ruku menuju berdiri, zikirnya tasmi' sami Allahu liman hamidah dan itu wajib. Atau adapun zikir ketika berdiri i'tidal
maka zikirnya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah yang tadi, tsumma yaqul wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu. Lalu beliau berkata ketika berdiri Rabbana walakal hamdu, dan itu wajib salat. Jadi harus dibedakan antara zikir ketika bergerak dari ruku menuju berdiri dan zikir setelah berdiri, dua hal yang berbeda. Oleh karena itu kalau makmum ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, lalu makmum berkata Rabbana walakal hamdu, ketika bergerak itu keliru. Kenapa? Karena Rabbana walakal hamdu adalah zikir ketika berdiri, bukan zikir ketika bergerak. Zikir ketika bergerak sami Allahu liman hamidah. Ngerti kan? Paham apa mengerti? Paham dan mengerti. Kecuali yang tidur, nggak akan paham. Jangan ada yang tidur. Itulah wajib sholat yang ketiga, yaitu tahmid ketika i'tidal. Bukan rukun wajib sholat ya. Wajib yang keempat adalah membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Rukunya itu rukun. Rukunya, gerakan rukunya rukun. Tapi bacaan rukunya adalah wajib. Yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi ruku'ikum." Kata Uqbah bin Amir, ketika turun Al-Quran surah Al-Waqi'ah ayat 96. Di ayat itu Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Allah, nama Allah yang maha agung. Kata Nabi SAW, jadikan zikir ini di setiap ruku kalian. Makanya ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana maha suci. Rabbiya, Rabbku, yaitu Allah, Al-Azim yang maha agung. Nah itu wajib, membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku adalah wajib. Minimal yang wajibnya sekali. Yang kedua, ketiga, keempat, ke-10 itu sunnah. Boleh gitu 10? Boleh. Ada seorang sahabat ikut kepada sholat Nabi SAW, rukunya agak lama. Sujudnya juga agak lama. Ditanya kira-kira berapa kali Nabi membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, kira-kira 10 kali. Jadi ketika orang ini ikut menghitung Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ketika 10 kali baru Nabi berdiri sami Allah liman hamidah. Boleh sampai 10 kali? Boleh, bagus. Yang wajibnya sekali. Yang disunnahkannya 3 kali. Lebih dari itu, bagus. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud, juga Imam Ahmad. Hadis ini ada penguatnya. Hadis ini sanadnya dhaif, tapi ada penguat sehingga terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Boleh enggak pakai tambahan wa bihamdihi? Boleh. Hadisnya hasan. Nabi SAW ketika beliau berruku mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Hadisnya hasan, dibolehkan. Mau sampai Subhana Rabbiyal Azim saja,
3 kali atau 10 kali boleh, pakai tambahan wa bihamdihi juga dibolehkan. Ya. Inilah wajib yang keberapa? Keempat. Wajib kelima, membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Gerakan sujudnya rukun. Tapi bacaan sujudnya wajib. Nggak boleh kita ganti dengan yang lain-lain. Nggak boleh juga diam, yang penting sujudnya diam. Harus ada gerakan lisan. Subhana rabbiyal a'la. Kata Uqbah bin Amir, lamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, qal ij'aluha fi kulli sujudikum. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la ayat yang pertama, Nabi berkata, jadikan zikir ini zikir di setiap sujud-sujud kalian. Maka sujud apapun bacaannya subhana rabbiyal a'la. Baik sujud di dalam sholat, antara setiap rakaat. Satu rakaatnya kita berapa kali sujud? 2 kali sujud dia. Pokoknya setiap sholat sujud bacanya subhana rabbiyal a'la. Termasuk di luar sholat. Ada gitu di luar sholat? Ada. Seperti sujud tilawah. Kita baca Al-Quran, ada sujud tilawah, sujud. Bacaan pokoknya subhana rabbiyal a'la. Cuma ada doa tambahan. Sajada wajhililladzi khalaqahu sam'ahu wa basarahu bihaul khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ada doa tambahan setelah subhana rabbiyal a'la. Tapi subhana rabbiyal a'la jangan ditinggal tuh. Termasuk ketika ruku atau sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu doa tambahan. Setelah subhana rabbiyal a'la. Setelah subhana rabbiyal azim ketika ruku. Boleh dibaca di sana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh. Tambahan itu. Yang pokoknya subhana rabbiyal a'la. Termasuk sujud sahwi. Kalau sujud sahwi di luar sholat apa di dalam sholat? Bisa dua-duanya, tergantung kesalahannya. Nanti kita akan bahas khusus hukum sujud sahwi, apa di dalam sholat, apa di luar sholat. Bisa dua-duanya tergantung kesalahannya. Ketika sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la dan tidak ada tambahan lain. Ada orang yang membaca ketika sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashhu. Ada. Atau subhana man la yanamu wa la yashhu. Tapi itu enggak ada hadis yang sahih tentang hal itu. Ada riwayatnya ada, tapi la aslalahu, tidak ada asalnya. Konon ada riwayat ini mimpi seorang sufi. Seorang sufi bermimpi ketemu Nabi SAW. Lalu beliau mengajarkan doa sujud sahwi dalam mimpinya. Yaitu subhana man la yanamu wa la yashhu. Lalu nyebar. Bahaya ini kalau umpamanya Nabi selama hidupnya tidak mengajarkan ini, setelah matinya mengajarkan, berarti Islam belum sempurna atunya. Oke, nanti orang-orang bisa ngarang-ngarang, saya juga bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ngajarkan ini, itu, doa ini, zikir itu. Muncul aja zikir-zikir baru. Nabi selama hidupnya tidak mengajarkan kepada para sahabat, setelah matinya datang ke orang dalam mimpinya. Bahaya itu. Nambah-nambah.
Bahkan ada orang yang ngaku, saya bertemu Nabi bukan dalam mimpi, dalam keadaan sadar. Tapi ngaco tuh orang. Ngaku-ngaku. Supaya dianggap orang hebat, orang soleh. Kan orang-orang ngarang-ngorong kehebatan dirinya, kehebatan bapaknya, kakeknya, buyutnya bisa terbang. Mi'raj 70 kali. Nabi aja cuma sekali Mi'rajnya. Ini 70 kali. Nabi Mi'raj itu dapat oleh-oleh apa? Kewajiban sholat. Ini Mi'raj 70 kali dapat oleh-oleh apa? Ada yang bisa terbang, ada yang bisa memadamkan api neraka, ada yang bisa menghardik munkar nakir. Aduh, Nabi aja gak gitu-gitu amat. Ini lebih hebat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngarang-ngorong itu. Apa tujuannya? Supaya dianggap leluhurnya itu hebat. Turunannya juga pasti hebat. Lalu diagung-agungkan. Ngesot, sujud, aduh. Oh boleh ngesot sebab dulu juga malaikat disuruh sujud kepada Adam dan sujud. Hanya iblis yang mau sujud tapi sujudnya menghormat. Nabi juga dulu, Nabi Yusuf sujud ke ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf sujud ke Nabi Yusuf. Menghormat boleh. Itu mah zaman baheula, syariat zaman baheula memang membolehkan. Tapi di syariat di zaman Nabi Muhammad haram. Tidak boleh sujud walaupun dalam rangka menghormat. Ada yang zaman baheula boleh, sekarang haram. Ada yang zaman baheula haram, sekarang boleh. Contohnya zaman baheula yang haram, ghanimah, harta rampasan perang, haram, tidak boleh. Maka di zaman Nabi SAW dibolehkan. Ada yang dulu boleh, sekarang haram. Contohnya apa? Sujud dalam rangka menghormat. Dulu boleh. Para malaikat disuruh sujud ke Adam. Ya, itu syariat saat itu. Adapun zaman Nabi terlarang berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, beliau menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alaiha." Kalau aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud ke orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita untuk sujud ke suaminya. Saking besarnya hak suaminya atas diri istrinya. Kalau boleh, tapi karena nggak boleh istri sujud ke suami. Nggak boleh anak sujud ke orang tua, walaupun dalam rangka hormat. Nggak boleh murid sujud ke gurunya, walaupun dalam rangka hormat. Siapa yang sujud ke orang lain dalam rangka menyembah atau ibadah, dia musyrik. Siapa yang sujud ke orang lain dalam rangka menghormat, dia maksiat. Tidak musyrik, tapi maksiat. Tapi kalau sujudnya ada hajah. Hajah itu ada keperluan. Ada kepentingan yang mengharuskan kita bungkuk, balah lebih dari ruku atau sujud. Tapi ada keperluan bukan karena menyembah, bukan karena hormat, boleh. Contohnya apa? Umpamanya kita duduk di atas kursi, lalu ada koin yang jatuh ke kolong kursi. Kita nyuruh istri kita, anak kita, ambilin tuh koin yang jatuh. Kitanya duduk. Anak kita ngambil koin itu sambil lebih dari sujud ya. Kadang-kadang ngadapang. Apa ngadapang teh? Tiara. Lebih dari sujud itu. Kitanya di atas kursi. Apakah anak itu menyembah kita? Bukan. Menghormati kita? Bukan. Kenapa tuh? Ada keperluan ngambil koin, ngambil barang yang jatuh. Boleh kalau itu. Atau ada keperluan seperti umpamanya orang tua kita sudah nggak bisa bangkit dari duduk. Dia duduk di bawah, mungkin di kursi roda, mungkin di bawah. Kita datang mau memeluknya, mau mencium tangan. Cium tangan boleh, nggak masalah.
kita berdiri. Kan nggak mungkin orang tua kita berdirinya. Nggak mungkin. Karena apa? Karena lumpuh, karena nggak mampu. Akhirnya kita yang turun memeluk gitu ya. Boleh ya boleh karena ada hajah, ada keperluan. Bukan karena menghormati, bukan karena menyembah. Tapi memang ada keperluan. Pernah nggak ada sahabat yang ruku di hadapan Nabi SAW karena ada keperluan? Ya pernah. Namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau seorang kepala suku bangsa Ansor, salah satu marga di kalangan bangsa Ansor, dihormati, masuk Islam. Dia melihat Nabi SAW berwudu memakai sepatunya. Pas mau membasuh sepatu, si Mughirah bin Syu'bah bungkuk di hadapan Nabi SAW. Mau membukakan sepatunya. Kalau mau membukakan sepatu kan nggak mungkin kaki Nabi diangkat ke atas kan. Otomatis dia membungkuk. Membungkuknya kadang lebih dari ruku, ya enggak? Kalau ruku tangan sampai di tanah? Tidak, hanya disimpan di atas lutut kan. Kalau membuka sepatu otomatis lebih rendah dari ruku ya. Jadi Mughirah bin Syu'bah mau membukakan sepatu Nabi SAW dan lebih dari bungkuk, lebih dari ruku bungkuknya. Tapi apakah Mughirah berbuat begitu menyembah Nabi? Bukan. Apakah lagi menghormati Nabi SAW? Bukan lagi menghormat. Kenapa? Tapi karena ada keperluan mau membukakan sepatu. Tapi kata Nabi SAW, da'auhuma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memakai kedua sepatu ini dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap bagian atas dari sepatunya. Nah, ada yang membungkuk dan oleh Nabi tidak dilarang, tidak dihardik, tidak dicela, tidak. Hanya nggak apa-apa biarkan jangan dibuka karena aku memakai dalam keadaan suci. Lalu batal, sekarang wudhu cukup diusap bagian atas sepatunya. Jadi kalau ada keperluan, boleh sampai lebih dari ruku, sampai lebih dari sujud seperti di Arab gitu. Karena ada keperluan boleh seperti ada orang duduk di atas kursi, kita mau mengambil sesuatu di kolong kursi sampai ngadapang, sampai tiarap, sampai kayak sujud, ya nggak apa-apa karena itu ada keperluan. Orang tua kita di bawah nggak bisa bangkit, kita turun gitu, memeluknya atau mencium tangannya, boleh. Karena itu mah bukan dalam rangka menghormat, bukan dalam rangka menyembah, tapi karena ada keperluan. Nah, ketika sujud di dalam sholat ataupun di luar sholat, sujud tilawah atau sujud syukur. Apa bacaan sujud syukur? Subhana rabbiyal a'la. Lalu setelah itu baru mengungkapkan rasa syukur. Nggak ada doa khusus ketika sujud syukur. Nggak ada doa khusus ketika sujud sahwi. Berdasarkan hadis yang sahih tidak ada. Kalau ada subhana man la yanam wa la yasu, hadisnya la aslahu, tidak ada asalnya. Tapi sebagian ulama mencantumkan itu, iya boleh. Tapi kita mengatakan nggak ada hadisnya. Hadisnya menyatakan, ij'aluha fi kulli sujudikum subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika sujud sahwi subhana rabbiyal a'la 3 kali, lalu duduk, rabbik firli dan seterusnya. Kemudian sujud lagi subhana rabbiyal a'la 3 kali, terus duduk lalu salam. Jadi wajib yang kelima membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Gerakan sujudnya rukun, bacaan subhana rabbiyal a'lanya wajib. Keenam, su'alullahil maghfirah, meminta ampunan kepada Allah ketika duduk antara dua sujud.
Yaitu membaca Rabbighfirli, itu yang wajibnya. Boleh 2 kali Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sebagaimana hadis dari Hudzaifah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara 2 sujud berkata Rabbighfirli, Rabbighfirli. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Boleh juga dengan bacaan tambahan Rabbighfirli warhamni, wajburni warzuqni dan seterusnya. Boleh. Itu yang lainnya sunnah. Meminta rahmat Rabbighfirli warhamni, wajburni warzuqni. Itu tambahan dibolehkan. Tapi yang wajibnya Rabbighfirli. Siapa orang yang ketika duduk di antara 2 sujud baca Rabbighfirli, Rabbighfirli lalu takbir lagi sujud, boleh. Kalau ditambahkan Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini, itu lebih bagus. Itu sunnah. Duduk di antara 2 sujudnya rukun. Duduknya rukun, bacaannya wajib. Ketujuh, tasyahud awal. Tasyahud awal ini termasuk wajib sholat, bukan rukun. Tapi harus dilakukan ketika ingat. Siapa yang meninggalkan tahiyat awal sengaja, bukan karena lupa, sengaja. Bacaannya panjang nanti aja diganti dengan sujud sahwi, maka batal sholat. Tapi siapa yang lupa dari sujud setelah rakaat kedua tiba-tiba Allahu Akbar berdiri lupa, maka teruskan nanti diganti dengan sujud sahwi. Sebuah riwayat dari Abdullah bin Buhainah, Rasulullah SAW menyatakan qama fi sholati dhuhr wa alaihi julusun falamma atamma sholatahu sajada sajdatain yukabbiru fi kulli sajdah wa huwa jalisun qabla yusallima wa sajadahu man-nasu ma'ahu fakana manasya minal julus. Suatu saat Nabi pernah lupa tahiyat awal. Walaupun Nabi maksum, tapi kemaksumannya tidak mencakup lupa. Karena beliau manusia biasa. Beliau menyatakan, innama ana basyar mithlukum nasitu ansa kama tansawun. Fa idza nasitu fadzakiruni. Aku manusia biasa seperti kalian. Aku suka lupa seperti juga kalian lupa. Kalau aku lupa, ingat. Jangan sampai ada tuduhan, katanya maksum tapi kok lupa. Lupa itu nggak ada, maksum itu nggak ada kaitan dengan lupa. Katanya maksum tapi kok berdarah ketika perang. Nggak ada hubungan antara maksum dengan berdarah. Kemaksumannya itu dalam rangka menyampaikan agama, itu maksum nggak akan salah. Tapi lupa mungkin. Dan lupanya beliau menjadi rahmat bagi kita. Karena beliau lupa karena ada syariat sujud sahwi. Kalau beliau nggak pernah lupa, nggak ada sujud sahwi itu. Kita pelupa, pas kita lupa, aduh gimana kan bisa begitu. Tapi karena Nabi dilupakan oleh Allah ada syariat sujud sahwi, kitanya pelupa dalam sholat lupa tenang ada syariat sujud sahwi. Kata Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW berdiri pada waktu sholat duhur yang ada duduk tahiyat awal. Jadi beliau lupa begitu sujud kedua, di rakaat kedua langsung berdiri. Ke rakaat ketiga, tidak tahiyat awal. Falamma atamma sholatahu. Setelah beliau selesai sholatnya, sebelum salam,
Beliau sujud dulu 2 kali dan bertakbir di setiap sujud dan beliau melakukan itu sebelum salam. Lalu orang-orang pun ikut sujud juga bersama beliau karena lupa duduk tahiyat awal. Jadi duduk tahiyat awal hukumnya wajib sholat. Siapa yang meninggalkan dengan sengaja, batal. Siapa yang meninggalkan karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana rabbiyal a'la, ya. Kedelapan terakhir, al-julus yang ketujuh tadi tasyahud awalnya itu termasuk bacaannya adalah wajib. Nah, duduknya pun wajib sholat. Jadi kalau ruku, sujud, rukunya rukun, sujudnya rukun, bacaannya wajib. Kalau tahiyat awal, duduk tahiyat awalnya wajib. Bacaan tahiyat awalnya juga wajib. Dua-duanya wajib. Siapa yang meninggalkan karena lupa, ganti dengan sujud sahwi. Kalau ruku dan sujudnya rukun, bacaannya wajib. Kalau tahiyat awal, duduknya wajib, bacaannya juga wajib. Dan kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Inilah 8 wajib sholat. Cing tata andai hiji-hiji. Sebutkan lagi satu-satu dari awal. Apa yang pertama? Takbir apa? Intiqal. Kalau takbiratul ihram? Rukun. Kalau ini wajib. Kedua, tasmi. Mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Kapan? Ketika bergerak dari ruku menuju berdiri. Ketiga, tahmid mengatakan Rabbana walakal hamdu. Kapan? Ketika berdiri i'tidal. Keempat, mengatakan subhana rabbiyal azim. Kapan? Ketika ruku. Kalau gerakan rukunya rukun, bacaannya wajib. Kelima, mengatakan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kalau sujudnya apa? Rukun, bacaannya wajib. Keenam, membaca Rabbi firli. Kapan? Ketika duduk. Kalau duduknya rukun, bacaannya wajib. Ketujuh, duduk tasyahud awal. Kedelapan, bacaan tasyahud awal dua-duanya wajib. Ya, itulah 8 wajib-wajib sholat. Jadi kalian jangan abaikan. Takbir terutama ya. Yang sering diabaikan, takbir itu wajib. Ya, katakan oleh kalian dengan ada gerakan lisan. Terdengar minimal oleh diri sendiri. Nggak apa-apa terdengar oleh orang sebelah. Allahu Akbar. Jangan keras, jangan melebihi suara imam. Imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kecuali kalau ada keperluan. Keperluannya contohnya mubaligh. Kalau di Mekah, di Madinah, ya, ada mubaligh gitu. Jadi ketika Allahu Akbar lebih keras. Allahu Akbar itu boleh, ada keperluan. Kalau ada yang menyanggah, bukankah sudah ada pengeras suara? Iya, jadi ada orang nggak perlu itu karena sekarang sudah ada pengeras suara. Dia belum pernah sholat ke Mekah atau ke Madinah tapi di jalan. Kan penuh tuh di dalam masjid mah iya nggak kedengaran. Tapi di jalan jauh sekitar 1 kilometer dari Masjid Al-Haram ada yang sholat di sana juga. Itu kadang suara imam karena imam Allahu Akbar pakai speaker kadang nggak kedengaran ke yang jauh. Tapi ketika ada mubaligh Allahu Akbar kedengaran. Oh udah takbir ya.
Kalau ada keperluan boleh lebih dari suara imam. Tapi kalau kita sebagai makmum bukan petugas mubaligh, maka kita tidak boleh lebih dari suara imam. Tapi oleh kalian katakan takbir ya, Allahu Akbar. Kedengaran oleh diri sendiri dan ada gerakan lisan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Cung. Siapa yang belum pernah? Siapa yang belum pernah? Semua udah pernah ya. Siapa ada yang belum pernah? Udah pernah? Ah, ini nih. No kasep. Kasih mana mic? Tuh no kasep nanti. Estafet. Nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rauf Dari Bale Endah. Bale Endah. Izin bertanya, apa hukumnya berzikir memakai biji-bijian atau semacamnya? Apakah boleh apa tidak? Bertasbih. Bagaimana hukumnya zikir memakai biji-bijian? Atau zaman sekarang pakai alat penghitung. Subhanallah ceklek sekali, subhanallah ceklek 2 kali. Hukum asal berzikir di dalam setelah sholat. Nabi SAW mencontohkan dan memerintahkan dengan tangan. Jari-jari tangan. Sebab ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Gimana caranya? Mikir aja sendiri. Ini ada jari-jari tangan ini, ruas jari ada 3 satu jarinya ya. Ada 5. 3 kali 5 berapa? 15. Jadi sekali 15, 2 kali 30 tambah aja 1. Jadi subhanallah. Sampai sini 15, ulang 2 kali. Berarti 30 tambah 1. Subhanallah, semua 33. Nanti alhamdulillah ulang lagi. Begitu terus. Ini akan jadi saksi. Itulah yang sunnah. Nanti akan menjadi saksi pada hari kiamat. Bolehkah sekarang menggunakan alat lain? Tasbih umpamanya. Biji tasbih itu sudah ada yang 11. Ada yang 33, cuma 33. Ada yang 99, gitu ya. Atau alat penghitung, boleh apa tidak? Di zaman Nabi SAW ada yang menggunakan batu-batuan. Dikumpulkan 33, subhanallah gitu. Setelah habis ulang alhamdulillah. Dan itu diperuntukkan bagi orang yang tidak bisa berhitung. Jadi di zaman itu kan ada banyak yang buta huruf, ada banyak yang tidak bisa ngitung. Tidak bisa menghitung, tapi ngitung uang jago dia. Dia ngitung yang lain nggak bisa. 33 itu sebanyak apa gitu. Dia nggak tahu. Akhirnya dikasih nih batu 33. Nah dia subhanallah dan seterusnya. Tapi kalau yang bisa ngitung nggak perlu. Jadi kalau ada hajah, ada keperluan, dibolehkan. Seperti kita pelupa umpamanya. Subhanallah, lupa sabaraha tadi gitunya. Terus pakai alat supaya tidak lupa, maka boleh. Kalau ada hajah, ada keperluan. Tapi sekarang kalau tidak ada keperluan, kita tidak lupa, tidak pelupa dan kita bisa menghitung sebaiknya memakai jari. Terus kalau kekeh tanpa uzur memakai itu gimana? Wallahu a'lam. Kita tidak berani mengatakan itu bid'ah, enggak. Sebagian ulama ada yang menyatakan mubah saja.
Tapi yang paling utama dengan memakai apa? Jari. Kedua, sebelum Islam datang, adakah tasbih? Ada. Itu dipakai menghitung zikir agama lain. Agama lain seperti Hindu atau Buddha atau agama lama. Ada agama namanya lama di Tibet. Ada agama Zoroaster. Nabinya yang mengatakan menyebarkan agama ini namanya Zarathustra. Agamanya disebut Zoroaster. Pakai. Dulu tapi kalian jangan ikuti ya. Jangan sampai tuh Ustaz dulu gitu sekarang jadi Ustaz. Dulu waktu SMP saya suka nonton film kungfu. Salah satunya Shaolin. Shaolin itu senjatanya tasbih loh. Suka dikalungkan begitu. Dan kalau zikir begini sambil semedi begini. Tasbihnya dipakai menghitung. Kalau penjahatnya siluman, setan gitu. Itu bisa jadi senjata itu. Jadi jauh sebelum Islam datang itu sudah ada. Dan memang alat zikir agama lain. Sebagian ulama ada yang melarangnya karena tasyabuh dengan agama lain. Sebagian ulama aja ya, tidak seluruhnya. Jadi ini yang menunjukkan lebih utama menghitung dengan jari. Bukan dengan alat-alat baik tasbih atau biji-bijian atau alat hitung seperti ini. Tapi apakah itu bid'ah? Wallahu alam. Kita tidak berani mengatakan itu bid'ah. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan mubah, boleh. Apalagi ada uzur. Uzurnya contohnya tidak bisa ngitung atau pelupa. Kalau tidak pakai alat ini, maka dia tidak bisa menghitung jumlah yang pas untuk zikirnya. Ya, wallahu alam bissawab. Cung lagi. Tuh yang dekat itu. Kasih mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ana Fatih dari Sepaluyu. Fatih Dari Sepaluyu. Izin bertanya. Apa hukumnya mengulang takbir apabila salat dalam keadaan ngantuk? Apa hukumnya? Mengulang takbir apabila salat dalam keadaan ngantuk. Mengulang takbir dalam keadaan ngantuk. Kalau kita ngantuk jangan sholat. Kalau sholat jangan ngantuk. Tidak boleh mengantuk, sholat dalam keadaan mengantuk. Hilangkan dulu ngantuk. Bukan dengan tidur. Kalau ngantuk dihilangkan dengan tidur atau kebablasan. Nah, hilangkan rasa ngantuk dengan olahraga dulu, dengan senam-senam dulu, cari udara segar. Kalau kita tahu sebentar lagi mau sholat, ya jangan tiduran. Sebentar lagi mau sholat, 5-10 menit lagi, jangan tiduran. Tapi ngantuk, coba gerak badan dulu, atau mandi, atau wudhu minimal mandi gitu maksimalnya, atau gerak dulu pas sholat, tidak ngantuk. Ya. Adapun dalam keadaan ngantuk terus sholat berbahaya. Pertama, dia bisa salah ucap. Sama dengan yang mabuk. Dulu ada orang karena mabuk belum diharamkan para sahabat mabuk lalu sholat. Dia salah baca ketika baca surah Al-Kafirun yang harusnya la a'budu ma ta'budun. Dia membaca a'budu ma ta'budun wa ta'buduna ma a'bud. Ini fatal. Aku menyembah Tuhan kalian, kalian juga menyembah Tuhan aku. Dalam keadaan mabuk. Turun ayat, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Sampai kalian ngerti apa kalian omongkan. Yang ngantuk suka ngigau apa tidak? Ya.
Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ingat ke yang lain-lain. Berapa itu bakso tadi? Mimpi bakso di dalam sholatnya akhirnya ngomong batal. Hilang akal, tidur di dalam sholat batal. Jadi kalau kita ngantuk dari sholat ngantuk batalkan. Daripada nanti salah. Termasuk mengulang takbir tadi. Termasuk kita umpamanya ruku dalam bayangan kita tahiyat. Begitu Allahu Akbar at-tahiyyatu lahu salat. Sami Allahu liman. Aduh bisa salah. Batal. Kalau ngantuk sudah batalkan. Wudhu lagi silakan. Atau mandi dulu. Atau gerak-gerak dulu. Walaupun kita beresiko ketinggalan jamaah. Daripada nanti pas sujud nggak bangun-bangun. Kan ada tuh di videonya. Seorang anak sujud. Orang-orang sudah tahiyat, sudah assalamualaikum, sudah zikir. Ini anak sujud terus, jangan-jangan mati nih. Hei. Dibangunin. Akhirnya dorong sedikit, pluk, mati. Ternyata tidurnya lelap dia. Batal itu. Dulu di sini ada, lagi taraweh, anak kecil juga. Jadi ketika orang-orang sudah salam, dia masih sujud. Orang-orang bangkit lagi, berdiri lagi untuk rakaat yang berikutnya, dia masih sujud juga. Dalam keadaan ngantuk. Maka batal sholatnya ya. Jadi kalau ketika sholat ngantuk, batalkan, kemudian wudhu lagi atau mandi atau apapun yang menghilangkan ngantuknya, lalu gabung lagi ya. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau sholat jangan ngantuk, kalau lagi ngantuk jangan sholat. Allahu a'lam. Udah dulu sampai sini, nanti kita akan sambung di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ngacung silakan ambil. Yang ngacung, yang nggak ngacung jangan.